Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Raffi dan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal dari tugas CLO 3, sub CLO 3 kalkulus tentang turunan. Langsung aja kita ke nomor 1, coy. Jadi ini soalnya soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut. Ada x sama dengan min 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1,5, dan x sama dengan 2. Nah, caranya gimana? Cara nentuinnya, jadi x-nya itu tuh maksudnya di bagian bawah sini ya guys ya. Karena ada min 2, min 1, 0. Nah, yang ditanya itu yang ini, min 1 berarti yang titik yang ini, yang garis yang ini ya. Garis yang ini, x0 ini berarti garis yang ini, dan seterusnya. Kita coba dari satu-satu dulu ya, x min 1. Nah, x min 1, kita cari, kan yang ditanya itu yang kontinu dan terdiferensial. Nah, untuk yang kontinu, syaratnya adalah garis biru ini tidak terputus-putus guys. Terputusnya itu maksudnya nyambung ya. Kalau misalkan dia nyambung kayak ini kan dari sini ke sini nyambung ya, nggak ada apapun, nggak ada kelihatan putus, berarti dia kontinu. Nah, kalau terdiferensial itu dia melengkung kayak yang ini. Nah, ini berarti terdiferensial ya. Misalkan dari garis ini sebelah kanannya tuh ada yang melengkung, mau kiri atau kanan, itu dia terdiferensial. Nah, jadi untuk yang x sama dengan min 1, berarti garisnya yang ini ya. Untuk kontinu iya benar, karena nggak ada yang terputus di sini. Tapi untuk terdiferensial, ini dia tidak terdiferensial karena garisnya ini tuh cekung. Garisnya itu kayak lancip gitu loh sudutnya. Kayak lurus gitu, kayak kaku gitu loh. Lancip lah, sudut lancip gitu. Jadi dia itu untuk yang x min 1 dia kontinu dan tidak terdiferensial. Nah, untuk yang x sama dengan 0 itu sama kayak yang tadi. Di sini dia nggak terputus garisnya, tapi dia lancip ya. Berarti dia kontinu dan tidak terdiferensial. Nah, untuk yang x sama dengan 1,5. 1,5 itu yang ini ya, antara 1 sama 2. Nah, di sini garisnya tuh nyambung dan dia cekung ya, bengkok gitu loh. Nah, kalau misalkan bengkok berarti dia itu terdiferensial guys. Berarti untuk yang C ini, yang x 1,5 itu adalah kontinu dan terdiferensial. Nah, untuk yang x sama dengan 2, yang ini. Nah, yang ini dia itu cekung juga ya. Tuh, lihat tuh kayak lurus gitu ya. Nggak ada bengkok-bengkoknya sama sekali. Berarti dia itu kontinu dan tidak terdiferensial. Seperti itu. Oke, langsung ke nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah. Pertama, turunan fungsi. Bagaimana cara menurunkan suatu fungsi? Itu cukup mudah guys. Caranya itu ya adalah kan jadi ada fungsi ada fungsi x pangkat 3 min 3x plus 2. Nah, turunannya itu adalah 3x pangkat 2 min 3. Caranya adalah x pangkat 3 ini kita pindah ke kiri. Anggap aja tuh di depan x itu ada bilangan 1 ya. Jadi 3-nya dikalikan 1 jadi 3. Jadi 3x. Nah, untuk yang pangkatnya kalian tinggal kurangkan 1 saja. Jadi 3 kurang 1 adalah 2. Maka turunannya untuk yang x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Nah, lanjut ke yang 3x. Itu konsepnya sama kayak yang tadi. Jadi di sini 3 ini anggap aja bukan. X ini anggap aja ada x pangkat 1. Kita jadi gini, kalau misalkan tidak ada kuadratnya ya, nah kalian tinggal hilangkan saja x-nya, itu trik cepatnya, maka jadinya min 3. Jadi hasil fungsi turunannya itu 3x kuadrat min 3. Nah, lanjut, kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung atau gradien ya nama lainnya di titik 1,0. Nah, caranya tuh gampang banget. Tadi kan di soal sebelumnya sudah diminta untuk turunin fungsinya ya. Terus kita dapat itu 3x kuadrat min 3. Nah, buat cari gradiennya,
kalian tinggal masukin aja X pada titik 1,0. X-nya berapa? Ya benar 1. Nah, kita masukin angka 1 ini sebagai X di fungsi turunan tadi. Maka mendapatkan hasil 3, 1 kuadrat dikali 1 kuadrat dikurang 3. Nah, itu sama dengan 0, guys. Berat ya 1 kali 1 kuadrat itu 1, 1 kali 3 3 dikurang 3 itu 0. Jadi gradiennya atau M-nya adalah 0. Nah, soal selanjutnya yang C, itu kita diminta untuk cari persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu ada rumusnya, cuy. Rumusnya adalah Y dikurang titik Y atau Y0 sama dengan gradien buka kurung X dikurang X0 tutup kurung. Untuk Y sama X tuh kalian taruh aja, itu tuh emang udah ada di rumusnya. Nah, untuk Y0 dan X0 itu maksudnya titiknya, guys. Karena kita titiknya ini 1,0, berarti X0-nya itu 1, Y0-nya itu 0. Oke. Nah, untuk M-nya tuh gradien tadi yang udah kita cari. Itu hasilnya tadi 0 ya, guys ya. Nah, langsung aja kita tinggal masukin semuanya menjadi Y kurang 0 sama dengan 0 buka kurung X min 1. Nah, ini 0 dikali X 0, 0 dikali min 1 0 juga. Berarti di sini habis, berarti sisa Y sama dengan 0. Berarti ini persamaan garis singgungnya. Nah, terus selain persamaan garis singgung, ada juga persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu rumusnya kurang lebih sama, tapi gradiennya itu jadi minus ya. Singkat cerita, pokoknya hasilnya tuh X sama dengan 1. Jadi caranya kayak gini, guys. Jadi kayak minus gitu. Jadi minus. Terus kita kerjakan, hasilnya adalah X sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan. Ibaratnya nih lintasannya itu mempunyai fungsi 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X kuadrat dikurang 2X plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? B. Kapan benda tersebut bergerak turun? C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas, cekung ke bawah? Tentukan titik maksimum dan minimumnya, dan tentukan di mana titik di mana benda tersebut berbelok. Ini tuh kayak ibaratnya soal cerita aja, guys. Ini kayak penggambaran cerita, tapi kurang lebih pengerjaannya itu sama gitu. Jadi kayak contohnya yang A, kapan benda tersebut bergerak naik. Itu yang dimaksud itu kita diminta untuk cari monoton naiknya. Di interval mana monotonnya itu naik gitu. Di monoton naik lah pokoknya. Caranya tuh kayak gimana? Caranya tuh seperti ini. Untuk yang diminta untuk menentukan monoton mana yang monoton naik, interval mana yang monotonnya naik, interval mana yang monotonnya turun. Kita minta untuk cari dulu turunannya ya. Turunan fx-nya. Nah, kita dapat segini. Dari turunan yang ini kita turunkan jadi X kuadrat min X min 2. Setelah itu cari X-nya. Cari akar-akarnya kalau bahasanya. Didapat X min 1 dan X sama dengan 2. Nah, udah dapat nih dua-duanya. Kalian tinggal bikin garis. Kalian tinggal uji titik. Kalau dari sebuah garis bilangan, minus 1 di sini, 2 di sini. Nah, untuk nentuin daerah sini plus, daerah sini minus, dari sini juga plus, itu caranya kalian tinggal masukin aja salah satu angka yang ada di daerah sini. Kayak contohnya di sini itu 2, angka setelah 2 itu 3. Kita ambil 3, nah kita masukin ke fungsi yang tadi. X ini jadi 3 kuadrat itu 9 dikurang 3 jadi 6 kurang 2 itu 4. Nah, 4 ini itu positif ya, guys ya. Bilangan positif, maka di interval di sini itu plus atau monoton naik. Nah, polanya itu selalu kalau di sininya plus, di sininya minus, di sininya plus juga. Jadi kayak zigzag gitu lah, selang-seling. Nah, udah dapat kayak gini nih, lagi di uji titik. Nah, kita bisa simpulkan
minus monoton naik dulu ya. Monoton naik itu berarti yang plus. Nah, yang plus ini itu ada di interval minus tak hingga sampai minus 1 dan 2 sampai tak hingga gitu. Untuk yang monoton turunnya berarti yang minus ini ya, di tengah-tengah ya. Yang di tengah-tengahnya itu berarti minus 1 sampai 2. Gitu, guys. Oke, terus ada lagi kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, cara carinya kalian tinggal menurunkan fungsi tersebut lagi ya. Jadi kayak 2 kali gitu. Tadi kan udah diturunin nih yang x kuadrat min x min 2. Nah, itu kalian turunkan lagi menjadi 2x min 1. Nah, kalau udah dapat, udah diturunin lagi 2 kali, kalian cari x-nya. Nah, ini kalian anggap itu kayak 2x min 1 sama dengan 0 ya. Dikasih sama dengan 0-nya. Terus 2x min 1-nya pindah ruas jadi ke arah kanan jadi 1. Nah, 2x sama dengan 1. Nah, kita cari x-nya berapa? Nah, x-nya itu berarti 1/2. Nah, udah didapat x dari turunan fungsi yang kedua ini. Kalian tinggal bukan kalian tinggal sih. Intinya kalau dia itu cekung ke atas berarti fungsinya itu harus lebih besar dari x. Nah, berarti cekung ke atas itu ada di interval 1/2 sampai tak hingga karena lebih kecil dari x ya. Lebih besar dari x. Berarti segini. Nah, untuk itu tuh yang cekung ke atas. Nah, untuk yang cekung ke bawah berarti sebaliknya ya, lebih kecil dari 1/2. Berarti dia tuh ada di interval minus tak hingga 1/2. Selanjutnya, titik maksimum dan minimum. Cara menentukan titik minimum dan maksimumnya, itu kalian ingat dulu, sebelumnya kita sudah mendapatkan x-nya ya. Ada 2x di fungsi pertama, fungsi turunan pertama, itu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, ini kalian masukkan aja satu-satu. Nanti, kalau dapatnya hasilnya positif, berarti itu titik maksimum. Kalau dapatnya negatif, berarti titik minimum. Untuk intervalnya ya. Oke, langsung aja kita masukin dulu yang 2, x sama dengan 2. Nah, kita masukkan 1/3, 2/3 dikurang 1/2, 2/2 dikurang 2 kali 2 plus 1. Nah, langsung kita hitung aja dan dapat hasilnya minus 7/3. Nah, ini kan minus, berarti dia itu ada di titik minimum. Ini nih minus 7/3 itu y-nya ya. Y titik tersebut gitu. Y pada titik minimum. Nah, x-nya itu 2. Berarti titik minimumnya adalah 2 min 7/3. Nah, kalau berarti ini yang 2 itu udah dapat minimum ya. Berarti yang satunya lagi, yang min 1, itu otomatis titik maksimum. Buktinya ini, kalau kita masukkan, dapat hasil akhirnya 13/6, yang merupakan bilangan positif. Berarti ini titik maksimumnya. Titik maksimumnya itu berarti minus 1 dan 13/6. Minus 1,13/6. Nah, yang terakhir, kita cari kapan lintasan tersebut, kapan titik itu berbelok. Mas atau enggak, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, cara nentuin titik beloknya, itu kalian tinggal masukkan x pada turunan kedua. Yang turunan yang kedua kali, yang ini kan kita dapat x-nya itu 1/2. Nah, kalian tinggal masukin aja ke fungsinya 1/2 itu. Seperti ini dimasukkan dan dapat hasil akhirnya itu minus 1/12. Nah, berarti titik akan berbelok pada titik 1/2, min 1/12. Seperti itu. Oke, sampai segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih banyak mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.